Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah peningkatan keterampilan bahasa Indonesia, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, nama saya Franciscus Saverius Ria dari program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 2. Hari ini akan membawakan sebuah pidato dengan tema Pemuda Sehat Bebas dari Narkoba. Teman-teman sekalian, kata narkoba bukan lagi kata yang asing bagi kita semua. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Selain narkoba, ada pun istilah lain yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu NAPSA, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Semua istilah di atas, baik narkoba maupun NAPSA, mempunyai resiko kecanduan bagi para penggunanya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya merupakan senyawa-senyawa yang digunakan untuk membius pasien saat hendak melaksanakan operasi atau untuk penyakit-penyakit tertentu. Namun, persepsi ini disalahartikan dengan penggunaan di luar peruntukan dan dosis yang semestinya. Menurut Badan Narkotika Nasional, ada 4 golongan narkoba. Yang pertama, kanabis, yang terdiri dari ganja dan hasis. Golongan yang kedua yaitu ATS, yang terdiri dari N-vitamin, ekstasi, katinon, dan sabu-sabu. Yang ketiga, golongan opiat, yang terdiri atas morfin, heroin, dan opium. Dan yang terakhir, golongan tranquilizer, yang terdiri dari luminan, nipam, pil koplo, dan masih banyak lainnya. Teman-teman sekalian, dewasa ini sudah banyak sekali kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda. Menurut berita yang dilansir oleh republika.com, sebesar 27,32% pengguna narkoba berasal dari kalangan pemuda. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat karena beredarnya narkotika jenis baru. Data ini diperoleh dari hasil penelitian Putliskes, Universitas Indonesia, dan Badan Narkotika Nasional pada 2016 lalu. Sangatlah miris mengetahui bahwa tingkat presentasi pengguna narkoba sebesar 27,32% berasal dari kalangan pemuda. Hadirin dan teman-teman sekalian, mengapa hal di atas bisa terjadi? Mengapa narkotika bisa menaungi sebagian besar pemuda di tanah air? Ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa pemuda tersebut menggunakan narkoba. Yang pertama, faktor dari pemerintah. Kurangnya pengawasan pemerintah terhadap peredaran narkoba dapat menyebabkan para pengedar narkoba semakin merajalela dan bebas. Yang kedua, faktor yang menyebabkan pemuda tersebut menggunakan narkoba adalah kepribadian dan mentalnya. Kepribadian dan mental yang lemah akan menyebabkan pemuda tersebut mudah terpengaruh oleh ajakan keburukan. Pemuda tersebut ketika mengalami stres tidak akan segan-segan untuk melakukan segala cara untuk menghilangkan rasa stres dan tekanan yang dialaminya dengan tidak segan-segan mengkonsumsi barang haram narkoba. Hal ini dilakukan untuk mencari sensasi agar mendapatkan pengakuan dari orang-orang di sekitarnya. Yang berikut faktor keluarga. Adanya broken home menyebabkan orang tua kurang memperhatikan anaknya. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak atau pendidikan yang terlalu keras terhadap anak membuat seorang anak tidak akan betah di rumah. Ia akan berusaha mencari kesenangannya di luar rumah. Dan hal ini akan mempengaruhinya untuk terjerumus ke dalam hal-hal yang keliru, termasuk menggunakan narkoba. Yang berikut adalah faktor sosial. Rusaknya lingkungan pergaulan sosial akan menyebabkan buruknya mental anak tersebut. Maka, ia akan dengan sangat mudah untuk terjerumus ke dalam hal-hal buruk, termasuk menggunakan narkoba. Teman-teman sekalian yang saya kasihi, ada banyak dampak yang ditimbulkan akibat pemakaian narkoba. Pertama, membahayakan diri sendiri yang berpengaruh terhadap kinerja otak atau susunan saraf pusat pemuda tersebut, dan kerja otak akan berubah. Fungsi organ-organ vital seperti jantung, peredaran darah, pernafasan, dan lain-lain akan mengalami gangguan. Berikutnya, membunuh masa depan pemuda karena
yang sudah menjadi pecandu narkoba tidak akan mementingkan lagi pendidikannya. Sedangkan pendidikan itu sendiri sangat berperan penting dalam menentukan masa depan pemuda tersebut. Selain itu, penyalahgunaan narkoba melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang menimbang bahaya dari penyalahgunaan narkoba yang bisa saja menjerumuskan pemuda tersebut ke dalam penjara. Teman-teman sekalian, banyak sekali upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Yang pertama, untuk pemuda itu sendiri. Seorang pemuda semestinya memiliki ketahanan terhadap rayuan barang narkoba. Cara lainnya yang bisa dilakukan seperti pembinaan dan pengawasan dalam keluarga, penyuluhan dari pihak yang berkompeten, dan